Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Melenia dari jurusan Psikologi Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang motivasi mencintai diri sendiri. Banyak dari kita mencintai orang lain melebihi dari kita mencintai diri sendiri. Sekarang bayangkan saat Anda bertemu orang yang menarik bagi Anda. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya, pastinya Anda akan mulai berkenalan dengan orang tersebut. Kemudian setelah berkenalan, yaitu proses PDKT atau proses pendekatan. Proses ini Anda akan mulai berkomunikasi lebih intens dengan diri sendiri, seperti menanyakan kepada diri sendiri, aku tuh maunya apa sih? Terus hal-hal apa saja yang membuat diri kita tidak nyaman itu kemudian untuk dilepaskan. Tahap ini Anda akan mulai membuat perjanjian dengan diri sendiri, seperti apa yang boleh Anda lakukan dan apa yang tidak boleh Anda lakukan, seperti tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. You deserve to be different and unique, a part of yourself. Jadi Anda berhak memiliki perbedaan dengan orang lain, itu hal yang wajar. Dan dengan 3 hal tersebut, Anda akan bisa mencintai diri Anda sendiri. Kalau kemarin kita udah bahas mengenai cara mencintai diri sendiri, sekarang saya akan membahas mengenai insecure. Pernahkah kalian mengalami insecure dalam diri kalian? Seperti, aku kok gendutan ya, dia kok lebih cantik dari aku. Nah, perasaan insecure memang seringkali susah untuk dihindari dan butuh kemauan dan proses yang cukup sulit untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Insecure adalah suatu kondisi mental di mana seseorang merasa cemas, malu, dan takut berlebihan sehingga melakukan sesuatu dengan hal yang tidak berhati-hati. Ketika seseorang mengalami insecure, tanda yang paling terlihat adalah merasa rendah diri. Kamu pernah insecure? Apa sih yang akan kamu lakukan untuk mengatasi rasa insecure kamu ini? Nah, saya akan bahas. Pertama, kita akan bahas alasan kenapa kita merasa insecure. Yang pertama, lingkungan atau standar sosial. Jadi lingkungan atau standar sosial orang lain itu mempengaruhi kita untuk merasa insecure. Yang kedua, memiliki self-image yang negatif. Memiliki self-image yang negatif dalam diri kita itu dapat membuat rasa percaya diri itu menurun. Yang ketiga, mengalami suatu kegagalan, lalu butuh persetujuan orang lain, terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tidak bisa menerima diri sendiri. Nah, hal-hal apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mengatasi perasaan insecure ini? Yang pertama, kenali dan sadari perasaan yang kamu rasakan. Kamu harus bisa memaafkan masa lalu. Lakukan self-talk yang positif. Jadi berbicara dengan diri sendiri tentang hal-hal yang positif. Belajar untuk mencintai kelebihan maupun kekurangan dalam diri sendiri. Terus fokus untuk pengembangan diri. Jadi Anda harus mulai fokus untuk mengembangkan diri sendiri. Percaya bahwa kamu dapat melaluinya. Lalu setelah insecure, saya juga akan membahas mengenai self-harm. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Aku nggak tahu gimana caranya buat berhenti. Terkadang kita akan merasa lega sesaat, padahal kita tahu bahwa melukai diri sendiri itu tidak baik. Mau sampai kapan menyiksa diri sendiri? Kenyataannya usaha menyakiti diri sendiri justru akan membuat luka dan muncul masalah yang baru. Setiap manusia pasti akan diliputi dengan beragam masalah dalam hidupnya. Merasa sakit, gagal, sedih, kecewa saat melewati semuanya adalah hal yang sangat wajar. Jadi, apa tips yang sudah kamu lakukan untuk berhasil melewati self-harm ini? Saya akan membagikan beberapa tips untuk Anda supaya bisa melewati self-harm.
Yang pertama, yaitu bicarakan apa yang kamu rasakan pada orang yang dapat kamu percayai. Yang kedua, mengidentifikasi apa yang kamu inginkan, sehingga kamu tidak melukai diri sendiri. Terus yang ketiga, lakukan teknik 5, 4, 3, 2, 1. Yang kelima, sebutkan 5 hal yang dapat kamu lihat, sebutkan 4 hal yang dapat kamu rasakan, sebutkan 3 hal yang dapat kamu dengar, sebutkan 2 hal yang dapat kamu cium baunya, dan sebutkan 1 hal yang dapat kamu pegang. Kemudian, tips yang keempat, memahami polanya. Hal-hal apa saja yang membuatmu kembali ingin melukai diri sendiri. Dan tips yang kelima, tulis hal yang sedang dirahasiakan. Kamu dapat mengeluarkan semua perasaan yang ke dalam tulisan untuk dapat memahami apa yang kamu rasakan. Jadi kamu tidak melampiaskannya pada diri kamu sendiri. Dan tips yang keenam, mencari bantuan profesional. Kamu dapat mendatangi psikolog untuk curhat mengenai keluhan yang kamu alami. Dan yang ketujuh, meningkatkan kesadaran diri. Sadari bahwa melukai diri tidak akan menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Terima kasih.